Tersesat, oh tersesat, haleluya, elo. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Lagu favorit nyokap gue tuh. Gila, Oh, iya, langsung keinget bokap nyokap gue. Iya itu lagu nyokap gue. Iya. Di nisannya lagu itu karena lagu itu favorit nyokap gue waktu nyokap gue sebelum meninggal kan. Iya. Meninggalnya rada lama gitu. Maksudnya nggak pergi-pergi lah gitu kan. Maksudnya terus gue bilang, oh itu serem apa bukan serem sih itu kayak ini juga. Gue bener-bener gue ngomong di depan nyokap gue dia udah menggap-gap nih. Gue bilang mah, gue bisikin. Mah kalau mau cabut aja. Gue ngomongnya cabut lagi. Iya. Mah kalau mau cabut aja. Kita semua anak-anak baik-baik di sini. Gak nyampe 1 menit. Lagunya tuh lagi nyanyi lagu itu terus dia. Jadi kenangan banget tuh lagu. Tapi gue juga punya pengalaman sama nyokap loh. Kan kita deket banget nih dari zaman kecil. Jadi waktu itu nyokap lagi sakit-sakitnya. Terus bokap gue kan gak ada. Terus satu kali nyokap ngedirect bantu nyokap gue loh. Terus nyokap gue bilang loh. Kan manggilnya Din, loh kamu kan lagi perlu. Terus saya bilang gini, cinta Tuhan itu gak bisa dibalas. Kecuali diteruskan buat orang lain. Wih, Goks. Luar biasa. jadi itu legend. Melahirkan legend. Iya. Legend melahirkan legend. Iya, karena gue belajar banyak dari nyokap. Nyokap gue tuh punya hati memberi yang luar biasa sih. Dan itu akhirnya ke gue. Gue jujur ya gue akuin. Iya. Dan itu yang benar-benar membuat pelajaran nyokap gue cuma satu gini. Lo, kamu harus baik sama semua orang. Tapi kamu harus ingat kamu nggak bisa bikin senang semua orang. Jadi kalau lu baik terus dia nggak dia nggak balikin baik ke lu ya fine. Tapi yang lu udah baik. Dulu kan kita sempat gak terlalu deket ya. Nah waktu gue denger nyokap Tuhan panggil ya, langsung di pikiran gue tuh gimana cara lu ngatasin. Kan lu kan deket banget sama nyokap. Itu dah gimana lu ngatasin momen pas nyokap pergi ya sama kayak waktu bokap gue nggak ada juga kan. Gue sih jujur aja gue waktu itu masih kayak lumayan denial. Iya. Jujur ya, gue gue bilang kayak fine, gak apa-apa. Tapi gue masih denial dalam arti gue sempet gak percaya cinta cuy. Iya. Gue sempet gak percaya yang namanya ngapain lu harus kawin. Lalu Ujung-ujungnya lu ditinggal juga, men. Gue sempet sekatro itu pikiran. Sempet senora itu lah gue. Dan ya berujung-ujungnya tuh bener-bener lama loh. 2013, 2014 gue gak percaya itu. Gue gak percaya walaupun gue punya hubungan dengan seorang wanita lah atau berapa gitu. Tetap gue punya. Sampai akhirnya gue rehab. Yang gue bilang waktu episode yang kemarin. Gue bilang, bokap gue pas bilang ini, gue baru tahu love is real. Karena kalau bukan Tuhan, karena kasih, gue gak bisa bertahan segini lama. Jadi akhirnya dari situ gue mulai berserah sampai akhirnya gue ketemu istri gue yang sekarang. Gila lu ngebayangin Marcelo Tahito nikah gitu. Iya kali. Memang Tuhan udah mau datang gitu. Raja terakhir nikah. Tapi nggak bisa dibilang katro juga. Mungkin teman-teman masih banyak yang di pemikiran seperti itu kan? Oh ya oke lah, sorry. Berproses lah gitu. Buat gue katro, buat gue norak. Iya. Gila lu melo banget sih gitu. Gue mikirnya gitu, tapi mungkin ada teman-teman juga yang ngerasain kalau misalnya emang lu ngerasa nggak worth it untuk punya suatu hubungan karena pemikiran gue tadi, ngapain lu punya hubungan sama orang lama-lama terus tiba akhirnya ditinggal lu sendiri juga gitu kan ya. Jangan ya guys, karena love itu let love rule gitu. Kalau kata Lenny Kravitz. Dari Elo aja kita punya banyak pelajaran perjalanan panjang ya. Jadi butuh proses karena generasi sekarang nih kayak pengen instan gitu ya kan. Sekarang tuh banyak informasi cepat gitu. Tapi yang diajarin Elo tadi ya berproses. Gue masih dalam pemikiran itu ya berproses aja gitu. Dan gue nggak menyesalinya. Kalau nggak gue nggak belajar. Betul. Jadi kalau gue punya dikasih mesin waktu gue mau ngulang lagi, gue nggak mau ngulang apa-apa. Gue pengen seperti apa adanya karena gue tahu gue di sini
karena apa yang gue lakukan di kemarin gitu istilahnya. Dan gue belajar dari yang kemarin. Gitar bro. Luar biasa. Gitar. Ini kalau kita berbicara mengenai anak-anak zaman sekarang nih, banyak yang nongkrongnya di SCBD sekarang. Sudirman, Citayam, Bogor, Depok. Itu SCBD sekarang. Nah, anak Tuhan nih kayaknya ada yang pengen ikut gaul situ, tapi nggak tahu nih, kayak gue layak nggak, gimana menurut pandangan Alkitab atau menurut pandangan seorang pendeta Yeri, layak nggak sih gue untuk ada bersama dengan warga Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week. Ya, kalau menurut gue isunya adalah identitas gitu loh. Nah, jadi Tuhan itu kan bagai cermin ajaib yang melempar balik sebuah identitas yang kita nggak pernah bisa temukan kalau bukan itu datang dari Tuhan. True. Makanya waktu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, langsung dibales sama Yesus, engkau adalah Petrus. Nah, kita tuh semua membutuhkan itu. Karena pada akhirnya kita akan menampilkan semua identitas yang menurut kita menarik dan baik dan luar biasa. Nah, kalau menurut gue yang penting dasar dari identitas kita tahu. Kita tuh berharga, kita unik, kita spesial, kita bukan kopian murahan orang lain, kita bukan orang gagal. Kegagalan cuma hal yang numpang lewat doang dalam hidup kita. Tidak ada satu desain untuk menjadi orang gagal. Dan berdasarkan itu kita memunculkan satu identitas yang sehat. Berekspresi seperti apapun terserah. True. Terserah. Setuju gue. Loh, kita kan kadang-kadang beda gereja, beda ekspresi juga. Dan itu nggak apa-apa, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Bener. Bukan ada stigmanya itu, dan waktu orang bisa menemukan gue suka kayak gini nih, lihat kan? Itu udah menarik gitu loh. Menurut gue lu menemukan identitas lu dalam bermusik, dalam berpakaian, dalam berekspresi, dalam memandang apapun di dunia ini. Wow, itu amazing. Iya. Itu amazing. Sah-sah aja, gimana menurut lo? Ya, menurut gue apapun yang pasti Tuhan melihat hati bro. Ya. Oke, itu dulu deh. Itu lu kalau ngomong ini sama gue, mindsetnya harus itu. Tuhan melihat hati. Jadi misalnya gue mau bergaya kayak gimana dan segala macam, kalau hati gue bener, fine man. Tuhan nggak ngelihat appearance. Itu yang gue perhatiin ya. Itu yang gue yakini gitu. Jadi adalah beberapa orang yang suka ngejudge dengan appearance kita, apalagi dengan begini nih, dengan segala macam. Buat gue ya terserah. Mungkin mereka mau ngejudge, ya udah nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa kok dijudge. Tapi yang pasti gue nggak butuh approval lu. Gue nggak butuh approval orang lain. Gue yang butuh cuma approval Tuhan. Ngeliat hati gue benar. Gue cuma butuh itu. Lu mau ngomongin apa tentang gue, terserah. Gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin panjang soal itu sih. Karena lu nggak jalan di sepatu gue juga kan? Iya, lu nggak jalan di sepatu gue juga gitu. Jadi lu biasa hari apa kalau kesana? Gue sih rencana weekend ini. Ini kan hari Minggu. Gue harus nyiapin baju deh. Iya. Gue jangan sampai kalah Harajuku. Emang balik lagi modelnya? Balik lagi model-model kayak gitu. Nah, gue yakin nih lagu yang terkenal tuh sini Senseiya nih. Senseiya, benar anjir. Sama Satria Baja Hitam dong. Oke, lo ada pertanyaan nggak? Gue ada pertanyaan nih. Ya, ini gue bukan pertanyaan sih. Cuman lebih kayak gue minta pendapat gitu ya. Mungkin itu pertanyaan juga kali. Pendapat lo ya soal hyper grace. Iya. Gimana? Lo tau gak itu? Iya, tahu. Sekali percaya Tuhan, gimana gitu ya? Iya, pokoknya sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Iya. Lu meyakini itu gak? Jadi gini, berkembanglah di kalangan pergerejaan. Ada hyper, ada satu lagi satu hyper grace, satu hyper low. Hyper low jadi kontranya gitu loh. Itu kan jadi perdebatan gitu kan. Nah, kenapa pemikiran itu muncul? Karena orang berusaha untuk mengukur lewat kemampuan dia kasih karunia. Benar. Ini hyper. Ini enggak, ini kurang. Ini jadi levelnya dari point of view dia. Kita manusia dong, dalam segala keterbatasan dan kelebihan. Tapi kan kita terbatas. Teologi kemakmuran, Injil bahagia, Injil kesusahan, selalu point of view dari dia. Kita berusaha menilai, mengeluarkan stigma dan kita menjadikan itu satu kesimpulan. Kok kenapa kita harus milih ini hyper ini enggak? Iya. Gitu. Kalau menurut pandangan gua, grace itu satu kata aja, amazing. Lu nggak bisa ngukur. Iya. Pakai ukuran apa? Nggak bisa. True. Penjahat di sebelah Yesus itu kagak pernah dibaptis. Kagak pernah itu kelas kakap itu. Udah di sini lagi. Udah paling parah hukumannya salib tuh. Jadi amazing grace tuh gini.
kalau Tuhan mau sayang lo, dia nggak perlu minta izin gua. Iya. Dia nggak perlu minta approve gua dan dia tidak perlu mewujudkan teologi gua untuk itu, dan itu membuat banyak orang sebenarnya tidak siap bertuhan. Karena dia menemukan, wow, Tuhan nongkrong mau pelacur. Iya. Sama tukang palak lagi. Tukang palak. Jadi kan kabar baiknya adalah Tuhan mengasihi semua penjahat terakhir, semua musuh masyarakat. Dan Tuhan tidak perlu minta izin siapapun, orang baik, orang mulia, orang bijak, untuk mewujudkan cinta dan kasihnya itu. Kenapa kita butuh Tuhan? Supaya kita tidak menilai semua yang Tuhan karyakan dengan kemampuan kita. Jasmine ini hyper, ini enggak. Iya. Gue setuju. Jadi kalau lo setuju gak? Mungkin hari ini setuju, mungkin hari ini bisa modif dan sebagainya, tapi gue tidak mau menilai. Karena gue gak mungkin bisa menilai. Gue setuju. Iya. Amazing Grace itu mungkin yang ada di otak gue, dan kayaknya gue nggak bisa keluar dari Amazing Grace. Iya, gue mending di situ aja deh. Iya. Gue jadi orang yang nggak tahu banget tentang Tuhan lah. Maksudnya bukan nggak tahu banget tentang, karena lo nggak bakalan bisa ngukur masukin otak lo tentang ketuhanan itu sih menurut gue. Iya. Dan gue selalu menempatkan diri gue seperti itu. Iya. Jujur aja gue, makanya gue nggak mau menghakimi orang. Ngerti gak lo? Karena oh dia salah dan salah, belum tentu Tuhan gak sayang kan sama dia. Betul. Iya. Gitu loh, bukan tentu Tuhan benci sama dia. Betul. Udah pasti gue tahu Tuhan gak pernah benci gitu loh. Dia kasih gitu. Jadi buat kalian semua ini ya, netizen yang budiman dan yang wahai benar dan maha ini, stop menghakimi gitu loh. Karena kalau kalian menghakimi, ya istilahnya kalian gak mencukuri apa yang Tuhan udah kasih dalam hidup orang yang lo hakimi itu. Iya. Buat gue ya itu dia. Menurut gue cuman kasih men yang bisa memulihkan itu. Kalau angle dia masih mikirin apa yang orang lain ngomong tentang dia, nggak bakal move on. Tapi kalau angle dia, gue tahu Tuhan, gue sayang sama gue, Tuhan ngasih rezeki buat gue, Tuhan ngasih kesehatan, berkat dan segala macam. Masa depan gue di tangan Tuhan, dia akan melangkah dengan pasti dan dengan kuat. Iya. Pasti banget. Bukan karena omongan netizen ya. Ya kali. Orang berhak ngomongin kita. Kita juga berhak tidak dengerin omongan orang. Sebenarnya kehidupan bertuhan tuh ada angle itu yang sangat penting supaya sirkulasi kita sehat. Kita bisa menjalankan dengan happy dan tidak harus jaga perasaan ini, jaga perasaan ini, jaga perasaan ini. Kalau ada apa-apa ya Tuhan bisa direct juga kok ke kita. Jadi lebih rileks lah. Iya. Ya kan? Betul. Ini ada pertanyaan dari Reza Nur Said. Coba lo. Apakah di Kristen dijelaskan tanda-tanda akhir zaman di mana Nabi Isa aka Yesus akan turun ke bumi? Kan itu yang kita sembah ya. Ngapa Anda nanya lagi? Coba tapi doktrin akhir zaman tuh panjang, luas dan lebar dan Iya. orang lagi, jadi kadang-kadang gini loh dilematisnya. Orang lagi mikirin tagihan, orang lagi mikirin itu. Iya. Akhir zaman. Selalu khotbah gitu. Armageddon ini gitu. Tapi kalau gue kasih sebuah angle sederhana aja. Gue pakai yang tadi lo analogikan. Bapak dan anak kita. Akhir zaman kan anak kayak mau ketemu dengan bapak gitu. Nanti kalau lo punya anak, waktu lo habis manggung, itu ada feel ketika lo mau ketemu. Dan itu pasti happy, bukan serem. Sekarang akhir zaman sudah di framing seperti sesuatu yang menyeramkan gitu. Wih, tobat-tobat, wih. Harusnya itu sesuatu yang happy, lo mau ketemu bapak lo. Gitu loh. Dan lo mau berkasih-kasihan dengan bapak lo. Jadi janganlah menganggap itu sebagai sesuatu yang menyeramkan. Buat apa juga kita bertobat karena takut gitu. Betul. Itu gue gak suka tuh. Kayak gue. Terus Tius. Iya. Tius tuh kalau dibilang Jerry raja terakhir udah paling. Nanti kita ajak ke sini. Iya. Oh ini jelas Tius harus di sini banget. Dia bakalan berapi-api ngomongnya. Jadi buat gue bertobat karena grace. Karena gue sadar bahwa Tuhan menyayangi gue. Bukannya karena istilahnya kata Yeri takut dan segala macam, gue gak mau. Tapi karena emang gue bertobat karena emang kasih. Dan buat gue itu pertobatan yang paling benar menurut gue. Menurut gue ya, kalau lu bertobat karena lu ngerasa kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup lo gitu loh. Mungkin ya melalui beberapa proses ya, lu ditangkap dan segala macam, melalui lu sakit kali apa. Tapi karena lu mengasihi dia dulu. Lu jangan lu bertobat karena lu ada maunya dulu. Banyak orang nih. Betul. Wah, gue bertobat karena siapa tahu Tuhan sembuhin gue. Wah, jangan. Menurut gue jangan. Menurut gue lebih baik
Lu bertobat karena lu menyadari bahwa lu mengasihi Tuhan. Iya. Itu menarik nih, gue mau sampein ini. Waktu Petrus pernah buat satu kesalahan sampai ditegur sama Yesus, nyala kok iblis. Bayangin, iya kan? Dan tidak lama dari itu, bagaimana Yesus membetulkan seorang Petrus? Dia bilang gini, do you love me? Iya. Dia nggak suruh benerin dosanya, kebrengsekannya. Dia cuma menggiring ke satu hal yang sangat sakral. Lu sayang sama gue nggak? Iya. Apakah engkau mengasihi? Iya, karena begitu lu sayang, semua akan berjalan dengan semestinya. Amin. Bodoh amat dengan orang bilang lu belum gini. Makanya buat siapapun yang lagi nonton nih dan ngerasa masih sebrengsek, belum sebaik banyak orang. Yang kita harus mulai lakukan lah belajar mencintai Yesus. Gak apa-apa lu masih kadang-kadang hancur, mungkin lu masih mabuk, lu masih free sex mungkin. Coba ada undang-undang nanti. RUU. Pokoknya belum sempurna lah. Sempurna, tapi kalau lu bingung mau ngapain, mulailah dari belajar love Tuhan segenap hati, jiwa dan pikiran, dan itu solusi yang terbaik. Amin. True. Gila. Ini ibadah sebulan nih. Berapi-api. Tapi buat gue orang Kristen itu paling aneh memang. Kenapa tuh, bro? Menunggu-nunggu Yesus datang, Tapi kalau ada yang bilang Yesus datang besok, pasti nggak percaya. Oh, iya. Karena belum kawin. Shalom.